Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KMC. Saya Wita, salah satu staf yang ada di Klinik Mamikasa. Baiklah, di sini saya akan mencoba berbincang dengan salah satu dokter yang tentunya tidak asing lagi bagi pengunjung setia Klinik Mamikasa, yakni Dr. Kasa Nova Ayati, spesialis kandungan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini mungkin ada beberapa pasien ya, Dok, ya, yang belum tahu informasi mengenai apa aja sih pelayanan kehamilan yang ada di Klinik Mamikasa. Bisa dijelaskan, Dokter? Jadi di Klinik Mamikasa itu selain kita bisa melakukan pemeriksaan USG untuk para ibu-ibu hamil yang mau ngecek adik bayi, itu kita bisa USG 4D, USG 2D gitu beserta print out-nya. Kemudian untuk program hamil pun bisa dilakukan di Klinik Mamikasa, pengecekan kesuburan, pengecekan kesehatan vagina. Jadi semua bentuk pelayanan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan kandungan kebidanan itu bisa dilakukan di sini. Kita juga bisa melakukan tindakan pap smear untuk deteksi kanker serviks. Juga yang terbaru nih, kita bisa juga melayani vaksin kanker serviks di Klinik Mamikasa. Nah, Dok, untuk USG 4 dimensinya sendiri, Dok, itu kira-kira untuk normalnya kunjungan itu berapa kali ya, Dok, ya? Jadi kalau sebenarnya kalau pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu kalau yang disarankan dari WHO itu sebenarnya cukup 4 kali. Jadi trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga itu 2 kali. Tapi itu minimal ya, minimal dianjurkan. Kalau buat pemeriksaan rutinnya itu tergantung kondisi kehamilan. Tapi idealnya memang dikerjakan itu bisa dilakukan setiap bulan sekali gitu untuk melakukan pemeriksaan, ngecek, melihat perkembangan si debay di dalam perut ibunya gitu. Jadi nggak ada batasan waktu sih sebenarnya. USG juga kan tidak ada efek samping ya, karena saya juga perlu kasih pemahaman nih bahwa kebanyakan orang di luar takut buat USG. Kenapa? Nanti terpapar radiasi, Dok. Nanti anaknya jadi autis. Nah, itu mitos, salah banget ya, karena karena USG itu berbeda sekali dengan ronsen ya. Jadi jangan disamakan, karena kalau USG sama sekali tidak menggunakan sinar radiasi, tapi menggunakan gelombang suara. Jadi aman buat ibu hamil. Mau tiap hari pun kalau sanggup dan mampu, ayo gitu buat USG. Nah, bagi pasien-pasien yang lain nih, berarti kalau untuk yang USG itu aman ya, Dok, ya, boleh kapan aja? Boleh. Apalagi kalau ada keluhan. Jadi kalau baru USG kemarin, tahu-tahu hari ini ada keluhan, kamu mau USG lagi pun malah memang dianjurkan seperti itu. Bagi pasien-pasien yang lain, jadi itu nggak jadi masalah kalau untuk USG setiap saat atau misalnya memang direkomendasikan oleh dokter kandungan sendiri. Nah, terus gini, Dok, kan banyak biasanya pasien tuh yang mau program-program hamil. Nah, itu kalau untuk langsung konsultasi itu pada saat kapan ya, Dok, ya? Nah, ini yang kadang banyak nih kasusnya, datang buat promil tapi waktunya nggak pas, nggak tepat gitu. Jadi bagus nih buat edukasi semua. Jadi kalau promil biar lebih efektif dan efisien datang buat periksa gitu. Jadi kalau yang perempuan nih datang tuh idealnya supaya pemeriksaannya lebih efektif dan lebih efisien buat pasien, itu datangnya di hari ke-11 atau hari ke-12 dari hari pertama haid. Jadi misal nih kita dapatnya haid hari tanggal 1. Jadi idealnya datang ke dokter kandungan itu untuk pemeriksaan program hamil hari ke-11 atau hari ke-12. Jadi kalau haidnya tanggal 1 berarti tanggal 11 atau tanggal 12-nya gitu. Datang ke klinik atau ke dokter kandungan untuk periksa kandungan dan kesuburannya gitu. Nah, promil ini juga jangan disalahartikan, bukan cuma buat perempuan ya. Jadi suami istri itu idealnya harusnya dua-duanya, karena dua-duanya yang berperan. Jadi si suami cukup periksa spermanya. Nah, kalau yang perempuan memang agak sedikit banyak gitu. Ya? Iya. Terus kalau misalnya nih, Dok, kalau misal perempuannya aja dulu yang datang untuk cek, misalnya cek ukuran, itu bisa Dok tanpa suami dulu atau gimana nih? Iya, memang idealnya berdua. Tapi ya kalau memang berkesempatan istri dahulu, ya nggak apa-apa istri dulu. Nanti suami kan, kalau suami itu sebenarnya lebih simpel ya, cuma cek sperma.
Jadi mungkin pada saat istrinya datang atau suami berhalangan, kita bisa buatkan pengantar buat suami untuk pemeriksaan spermanya. Jadi pada saat konsul berikutnya, kalau bisa sih udah ada hasil sperma dari suami, walaupun suami nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misal hasil yang bagus itu atau misal konsultasi yang bagus itu pada saat menstruasi di hari ke-11 atau hari ke-12. Nah, terus untuk kontrasepsi sendiri nih dok, kan banyak nih pasien, ada beberapa yang takut mengenai kontrasepsi, apalagi sampai suntik. Nah itu biasanya itu ada pengaruh nggak dok setiap untuk apa namanya KB atau kontrasepsi tersebut? Ya tadi saya juga kurang satu nih, di KMC bisa kontrasepsi juga ya. Nah, jadi tadi ya yang mau kontrasepsi, jadi kontrasepsi ya jadi selain pemeriksaan USG kehamilan, pemeriksaan kesuburan, itu kita juga bisa kita juga di KMC melayani konsultasi kontrasepsi. Jadi kalau kontrasepsi yang aman yang gimana, yang mana gitu kan ya. Jadi kalau dilihat dulu kondisi gitu. Kontrasepsi yang paling aman itu tergantung kondisi si ibu. Jadi tidak bisa dipatok yang ini yang paling aman nih gitu ya. Jadi kalau terutama buat ibu menyusui, kita fokus ke ibu menyusui karena biasanya habis lahiran kepikiran buat KB. Nah, jadi kalau yang menyusui, KB yang aman buat ibu menyusui itu nggak banyak. Jadi pilihannya jadi lebih sedikit teramping. Yang paling aman itu pilihan pertamanya IUD, spiral. Jadi mungkin kalau orang zaman dulu bilangnya spiral, kalau sekarang ini IUD ya. Nah, untuk IUD sendiri apa aja? Jadi kalau IUD itu kan dia kelebihannya dari kontrasepsi yang lain, selain dia aman buat ibu menyusui, dia tuh sifatnya non hormonal. Jadi IUD sebenarnya banyak nih tipenya ya. Kita bahas dia ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Tapi yang biasa dipakai buat kontrasepsi itu dianjurkan yang non hormonal aja dulu gitu. Jadi IUD yang sifatnya non hormonal. Jadi dia kelebihannya karena tidak ada hormon, tidak sama sekali mempengaruhi tubuh kita. Jadi ibu-ibu nih paling takut nih kalau KB nanti gendutan dok sayanya, nanti muka saya jelek dok, ngeflek. Kalau pakai IUD itu enggak sama sekali karena tidak ada hormonnya. Jadi benar-benar aman buat ibu menyusui ataupun ibu yang nggak menyusui pun ya. Pokoknya dia yang paling aman tuh IUD. Nah, cuman memang setiap orang kan cocok-cocokan, jadi nggak bisa juga dipatok pasti bisa, pasti bagus gitu. Tapi kalau secara teori dari semua kontrasepsi yang paling aman itu IUD karena dia non hormonal. Nah kalau untuk kontrasepsi lain yang aman buat ibu menyusui itu ada pilihannya. Kalau buat pil, ada pil yang khusus untuk ibu menyusui ya. Kemudian ada suntik tapi yang 3 bulan. Kalau yang 1 bulan itu bikin ASI jadi kering gitu. Jadi pilihannya itu. Sama satu lagi implan. Implan itu yang ditanam di lengan. Nah itu sifatnya hormonal juga, aman buat ibu menyusui. Tapi kalau ditanya ke saya, yang mana yang paling aman dok? Nah kalau kita menyampingkan cocok enggaknya seorang perempuan, yang paling aman itu IUD. Nah, ini juga berarti kalau misalnya untuk yang di klinik Mami Kasa, kita juga bisa melayani tadi yang dijelaskan sama dokter Kasa, bisa melayani pemeriksaan USG 4 dimensi, 2 dimensi, bisa melayani kontrasepsi juga. Bagi yang mau menanyakan, silakan langsung datang ke klinik Mami Kasa. Terus untuk promil juga atau program hamil juga bisa langsung datang ke klinik Mami Kasa untuk konsultasi langsung. Nah, sebelumnya terima kasih dokter untuk informasi seputar kehamilan. Mungkin informasi-informasi selanjutnya bisa kita next waktu ya dok ya. Oke. Untuk pasien-pasien yang ada di rumah atau yang belum tahu mengenai pelayanan yang ada di klinik Mami Kasa, boleh langsung DM kita di klinik Mami Kasa. Atau bisa langsung chat di Facebook kita, ada juga klinik Mami Kasa, sama WhatsApp kita pribadi juga di 0822 1858 6358. Baiklah, cukup sampai di sini kita berbincang sama Dr. Kasa Nova Ayati. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.